Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ibu Asriandayani akan menjelaskan mengenai materi fisika kelas 11, yaitu tentang bab elastisitas zat padat. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam terkait pembahasan bab elastisitas zat padat, kita akan kenalan terlebih dahulu dengan apa sih itu elastis. Nah, di sini Ibu sudah membawa salah satu contoh dari benda yang elastis. Nah, di sini Ibu bawa karet gelang ya. Karet gelang ini Ibu akan beri gaya dengan cara ditarik, lalu gayanya Ibu hilangkan. Nah, apa yang terjadi? Ternyata karet gelang itu kembali ke bentuk semula. Nah, di sini dari fenomena tersebut kita bisa definisikan tentang benda elastis. Jadi benda elastis adalah benda yang ketika dia diberi gaya dan gaya tersebutnya dihilangkan, dia bisa kembali ke bentuk semula. Tadi kan ketika diberi gaya dia berubah bentuk ya, dan ketika gaya itu dihilangkan dia kembali lagi ke bentuk semula. Jadi itu adalah definisi dari benda elastis. Nah, apakah di dunia ini semuanya benda elastis? Tentu tidak ya. Jadi ada benda yang tidak elastis atau kebalikan dari benda elastis, namanya adalah benda plastis. Bedanya apa? Kalau misalnya benda plastis, dia ketika diberi gaya, nah dia tidak bisa kembali ke bentuk semula ketika gaya itu dihilangkan. Contohnya apa, Bu? Contohnya adalah benda plastis, yaitu plastisin. Contohnya plastisin. Jadi ketika plastisin diberi gaya dan sehingga plastisin tersebut berubah bentuk ya. Nah, ketika gaya tersebut dihilangkan, ternyata dia tidak bisa kembali ke bentuk semula. Nah, itu adalah definisi dari benda elastis dan benda plastis. Selanjutnya kita masuk ke pembahasannya ya. Nah, di elastisitas zat padat ini kita akan kenalan dengan besaran fisika yang namanya tegangan. Tegangan ini nama lainnya stres. Sering dengar ya? Nah, lalu simbolnya adalah sigma simbolnya ya. Simbolnya sigma. Nah, sigma ini bisa kita cari dengan gaya per luas permukaan. Gimana, Bu, maksudnya? Jadi di sini Ibu punya misalnya benda yang elastis berbentuk silinder. Lalu Ibu beri gaya. Di sini kan ada luas permukaannya ya. Kalau luas permukaan dari silinder berarti dia berbentuk lingkaran. Jadi di sini ada A. Jadi si tegangan ini adalah gaya yang diberikan dalam pada suatu luasan tertentu, yaitu luasannya A. F itu adalah gaya ya. Gaya satuannya itu Newton. A itu adalah luas permukaan, satuannya meter persegi. Nah, sigma ini adalah tegangan, satuannya apa, Bu? Lihat aja dari sini, berarti satuannya kira-kira apa? Nah, Newton per meter persegi. Betul, Newton per meter persegi. Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari ya, ini kan tegangannya stres ya, stres. Nah, stres itu berbanding lurus dengan gaya. Jadi kalau misalnya kita tidak mau stres, jadi jangan banyak gaya. Lanjut ya. Ada besaran fisika selanjutnya, yaitu namanya regangan. Regangan ini namanya strain. Nah, simbolnya kadang ada yang berbeda, ada yang pakai E kecil, ada yang pakai epsilon. Dan mana yang benar, Bu? Dua-duanya benar. Jadi terserah nanti mau pakai E atau mau pakai epsilon. Di sini Ibu pakai E ya. Jadi nanti kalau di buku-buku ada yang beda, ada yang E atau misalnya ada yang epsilon, itu sama. E itu kita bisa cari dengan delta L per L0. Nah, Ibu coba gambarkan lagi di sini. Nah, suatu benda juga masih berbentuk silinder. Kita beri gaya. Ketika benda ini benda elastis dan diberi gaya, tadi apa yang terjadi? Akan ada perubahan bentuk. Berarti jadi apa? Jadi lebih panjang ya. Kalau kita beri gaya di sini akan lebih panjang kan ya? Akan lebih panjang, misalnya jadi segini.
Nah, jadi segini. Awalnya dia L0, terus jadi LT. Nah, ada selisih antara panjang akhir dengan panjang awal. Ada selisihnya ya, dari sini ke sini selisihnya. Ini namanya delta L. Jadi, delta L ini bisa dicari dari panjang akhir dikurangi oleh panjang awal. Di sini delta L-nya itu adalah pertambahan panjang satuannya panjang meter ya satuannya, lalu L0 itu adalah panjang awal satuannya meter. Nah, lalu ada E itu adalah regangan. Regangan satuannya apa Bu? Kalau regangan meter per meter. Nah, berarti si regangan ini apa punya satuan atau tidak? Nah, dia tidak punya satuan. Oke, kita lanjut ya. Barusan kita sudah bahas tentang tegangan, kita sudah bahas tentang regangan, jangan lupa ya. Nah, sekarang kita bahas besaran fisika selanjutnya yang ada di elastisitas zat padat ini, yaitu ada namanya modulus elastisitas. Nah, nama lainnya adalah modulus Young. Nah, ini simbolnya E besar. Nah, modulus yang ini apa? Sebelum kita cari dari rumus ya, modulus yang ini adalah dia besaran yang menunjukkan, bukan menunjukkan keelastisitasan ya. Jadi modulus yang ini adalah ukuran yang menunjukkan kekakuan suatu benda. Jadi jangan salah, jangan sampai tertukar. Jadi nanti semakin besar modulus elastisitas, nah benda itu menunjukkan bahwa benda itu semakin tidak elastis. Jadi ini menunjukkan kekakuan suatu benda atau ketidakelastisan suatu benda. Jadi kalau misalnya tadi ya barusan, kalau misalnya nilai modulus Young-nya itu lebih besar berarti dia lebih tidak elastis atau lebih kaku. Jadi semakin kecil dia semakin elastis. Nah, modulus Young ini bisa kita cari dengan tadi tegangan dibagi dengan regangan. Nah, tegangan itu apa tadi? Tegangan itu gaya per luas permukaan. Nah, lalu tegangan itu adalah delta L per L0. Nah, kita pindahkan ke atas ya. Jadi F per A jika dipindahkan ke atas, jadi nanti dia berbalik ya. Jadi L0-nya di atas dikali L0 per delta L. Nah, jadi kita bisa mencari nilai elastisitas ini atau modulus elastisitas dari ini F dikali L0 per A dikali dengan delta L. Tadi F itu gaya, L0 itu adalah panjang awal, A itu adalah luas permukaan, dan delta L adalah pertambahan panjang. Nah, nanti modulus elastisitas ini beda-beda tiap bahan, ada nilainya sendiri-sendiri. Nah, pembahasan terakhir kita di bab ini yaitu mengenai hukum Hooke. Hukum Hooke ini dicetuskan oleh seorang ilmuwan yang namanya Robert Hooke. Jadi dia disebut hukum Hooke yang menyatakan bahwa jika gaya tarik tidak melampaui batas elastis pegas, pertambahan panjang pegas akan sebanding dengan gaya tariknya. Jadi di sini untuk pegas ya. Jadi pegas itu adalah salah satu benda yang elastis. Nah, pertambahan panjangnya atau delta L-nya, kita pakai delta L, akan sebanding dengan gaya tariknya atau F. Nah, lalu si Robert Hooke ini dia merumuskan bersamaan bahwa F itu sama dengan K dikali delta L. Nah, di sini ada besaran baru namanya K ya. K itu konstanta pegas yang satuannya Newton per meter. Nah, delta L-nya yang mana Bu? Delta L di pegas. Nah, misalnya Ibu punya pegas, kondisi awalnya seperti ini, jadi dia tanpa beban ya. Lalu, dia diberi beban, sehingga dia memanjang. Nah, jadi awalnya panjangnya di sini,
lalu dia memanjang, jadi panjangnya di sini. Nah, ini adalah delta L, atau di buku-buku namanya delta X. Jadi sama saja mau delta X atau mau delta L gitu ya, itu hanya simbolnya saja yang berbeda. Nah, kan setiap pegas ini dia punya konstanta pegas. Bagaimana kalau misalnya pegasnya lebih dari 1, misalnya ada 2, 3, 4, atau bahkan lebih. Nah, kita bisa cari konstanta pengganti. Itu bagaimana dia pasangnya gitu ya. Misalnya pegasnya dipasang secara seri atau pegasnya dipasang secara paralel. Nah, yang pertama itu, nah untuk yang secara seri begini nih gambarnya. Untuk yang seri, nah di sini ada 2 pegas ya, ada pegas yang punya konstanta 1, ada pegas yang punya konstanta pegas 2, K1, K2. Nah, di sini kan dia digabungkan ya, sehingga secara apa? Secara seri, sehingga kita bisa cari konstanta gabungannya. Nah, gimana caranya? Yaitu 1 per K seri sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2. Mungkin waktu SMP pernah ya mencari seperti ini pada rangkaian pengganti juga ya, tapi itu pada hambatan. Nah, kalau pada hambatan itu sebaliknya, yang seri itu malah R1 tambah R2. Nah, ini kebalikan dari si hambatan. Berarti kalau misalnya yang serinya 1 per K1 ditambah 1 per K2, berarti yang paralelnya yang, nah betul, yang paralelnya adalah nanti K1 ditambah K2. Yang paralelnya, nah gimana gambar yang paralel? Nah, di sini ada 2 pegas sama-sama digantung beban, dia punya K1, punya K2. Nanti K paralelnya atau K penggantinya, K gabungannya itu sama dengan K1 ditambah K2. Nah, jangan lupa ya, jadi untuk yang seri dia pakai 1 per K1. Kalau yang paralel ini langsung K1 tambah K2. Nah, Ibu, apakah ini hanya untuk 2 saja? Nah, ini enggak, jadi tidak terbatas. Kalau misalnya ada pegasnya 5, 6, 7, ya nanti tinggal ditambah lagi, misalnya 1 per K3 dan seterusnya. Ini juga sama, tinggal tambah K3 dan seterusnya. Nah, mungkin sekian untuk materi bab elastisitas zat padat. Di video selanjutnya, Ibu akan menjelaskan mengenai beberapa contoh soal penerapan dari tadi tegangan, regangan, modulus elastisitas, dan juga tentang hukum Hooke. Ya, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.